Beran bahwa COVID-19 ini begini, virus ini begini, si corona ini begini, ini dokter ini begini, dokter itu begini dan segala macamnya, pemerintah ini begini, ini pemerintah begitu. Dan mungkin banyak ya ternyata itu nggak benar juga gitu, banyak hoax gitu. Itu kadang aku kesel banget gitu, sampai googling dulu untuk mengecek berita itu benar atau enggak gitu loh. Kan ngeselin. Iya. Ada berita yang gue dapat juga dari grup-grup di WhatsApp itu yang gue nggak ngerti ya, gini, pengguna seumuran kami lah itu kalau punya gadget harusnya bisa dimaksimalkan. Kalau terima informasi, googling dulu seperti apa informasinya sebelum dia sebarkan lagi. Saring sebelum sharing. Kemarin itu sempat dilihat ternyata pemerintah sudah mengambil tindakan dan ternyata tindakannya cukup akurat walaupun dinilai beberapa orang itu lamban, tapi menurut gue sih nggak lamban ya, karena perlu pengukuran dan kalkulasi yang tepat. Oh ya, virus ini dimulai dari negara Tiongkok, yaitu di Wuhan. Setelah mereka terjangkit semuanya di lockdown, ternyata banyak negara, totalnya itu per 24 Maret 189 negara sudah terjangkiti wabah ini. Dan di Indonesia termasuk salah satu negara yang kena wabahnya. Dan terakhir itu sudah masuk di 50 orang yang meninggal dunia. Turut berduka cita buat keluarga. Impact-nya itu ternyata nggak cuma satu sisi. Ternyata sisi ekonominya juga kena gitu. Buat kamu yang pekerja di pendidikan, dunia pendidikan, impact-nya apa? Kalau aku kan kemarin dapat surat edaran terus dari menteri, terus kemudian dari dinas pendidikan. Nah, bahkan di kita harus membuat belajar dari rumah. Jadi learning from home. Jadi kita siapkan planning pembelajaran anak, bahkan mahasiswa juga untuk di rumah nanti gimana. Nah, kita yang setting nanti medianya nanti dibantu dengan internet, dengan belajar daring lah istilahnya, online. Jarak jauh ya. Jarak jauh. Nah, artinya sudah mulai mempercepat pengenalan dan menggunakan dari metode e-learning. Gitu. Tapi itu juga sempat bikin kita agak panik karena jadi Jumat ternyata suratnya itu Sabtu baru turun. Juga suratnya juga mendadak bahwa kita harus 2 minggu stay di rumah gitu. Terus bikin rancangan pendidikan di rumah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terus kemudian kita share gitu kan. Terus mungkin juga entah orang tua atau mahasiswa juga agak wah gitu. Yang biasa e-learning mungkin bisa, tapi yang tatap muka, terus mungkin ada beberapa juga kalau di kampus kan mata kuliah yang harus tatap muka itu kan kita praktek itu ya agak sulit juga, kita kesulitan. Cuman kita coba untuk buat demikian rupa biar bisa diaplikasikan di e-learning. Cuman kalau untuk anak-anak ini dibantu dengan orang tua yang harus memang agak aktif sedikit gitu ya, jadi mungkin agak kewalahan atau mungkin ada anaknya yang mungkin ngambek, biasanya cuma nurut sama gurunya, terus sama mamahnya yang biasa buat gelendotan, terus ternyata mamahnya harus ngasih extra effort. Aduh, dan itu juga terjadi sama kita gitu. Kita terjadi sama kita, dimana di satu sisi kita harus kasih pembelajaran ke siswa lain, ke anak lain, ke mahasiswa lain, tapi di satu sisi anak kita yang 3 orang itu di rumah. Dan itu juga pengalaman yang wah banget buat saya gitu. Ya betul. Jadi beberapa ngobrol dari beberapa teman yang juga memiliki anak itu sama. Mereka kondisinya adalah mereka harus menyiapkan waktu untuk anaknya belajar, masak, kerja juga dari rumah. Jadi memang bercampur aduk di situ gitu. Walaupun memang nggak semuanya WFH. Nah, yang unik lagi kalau di dunia itu pendidikan pasti ada kompleksnya karena kaget banget tiba-tiba belajar normal, tiba-tiba dan serentak langsung berubah jadi pembelajaran jarak jauh. Dan begitu juga dunia kerja ini pasti collab juga karena biasanya harus ketemu klien langsung, meeting, harus kalau yang ada edukasinya di perusahaan itu harus mengedukasi langsung, tiba-tiba berantakan semua. Dan itu normal. Kenapa?
Karena kalau yang sudah siap biasanya dengan developmentnya mudah. Dia udah punya sistem e-learningnya, tinggal proses belajar jarak jauh, tinggal kirim buka videonya, lalu membaca tutorial, lalu tinggal ujian. Tapi kalau untuk yang lainnya yang belum siap, nah itu harus segera PR banget sebenarnya gitu. Cuman pasti bisa, karena untuk saat ini lebih mudah daripada zaman mungkin kalau kita baca-baca sejarah zaman dulu yang wabah penyakit yang mungkin ratus tahun yang lalu yang nggak ada apa-apa gitu, terus yang nggak ada listrik, nggak ada mungkin internet juga, ya Allah nggak ada gitu loh. Jadi sekarang kebantu banget dengan media yang seperti internet itu. Cuman ya PR lagi, ada beberapa contohnya orang tua denger lagi ke tukang sayur, mereka ada yang tiba-tiba kehabisan kuota, terus nggak ngerti, mungkin ada yang pakai Zoom terus nggak ngerti caranya gitu. Aplikasi-aplikasi itu yang mungkin aku jadi nyebut ini deh aplikasi, nggak apa kali ya, Ruang Guru dan segala macamnya. Ada orang tua yang paham paham tentang teknologi, ada yang gagal teknologi. Nah itu yang mungkin agak jadi kendala ya. Gitu. Mungkin dari peran serta guru atau pendidik itu sangat penting di saat seperti ini. Tapi karena ini kan nggak kayaknya kalau wabah seperti ini, kalau dicontoh di Wuhan itu perlu waktu sekitar 3 bulanan untuk mereka recovery, untuk mereka bisa memenangkan peperangan dengan si wabah ini. Di Indonesia seharusnya kalau menurut dari ahli virus, harusnya dengan iklim tropis ini bisa lebih cepat. Karena dari situasi tropis ini, si virus itu tidak bisa lama hidup. Nah, virus itu biasanya kan masuk ke dalam tubuh manusia, lalu ditularkan atau dipaparkan lagi melalui lendir, biasanya dari batuk sama dari pilek. Dan yang terpapar di tangan memegang suatu benda, dan akhirnya benda itu pegang orang lain, bisa itu pintu, bisa itu uang dan lain sebagainya. Dan itu bisa diminimalisir kalau kitanya sering cuci tangan. Nah, disiplin sih sebenarnya ya, disiplin dulu, disiplin diri. Cuci tangan. Cuci tangan itu pokoknya sering-sering cuci tangan. Baju langsung dicuci, karena kemarin sempat baca artikelnya nempel di baju. Kalau dia udah dimasukkan ke deterjen, lalu mati. Gitu. Dan karena dia memerlukan dari air, baik itu lendir maupun itu air, untuk wadah dia hidup di luar inang si manusia, dia bisa hidup memang berapa jam. Tapi kalau dalam suhu dingin, misalkan AC atau di udara terbuka dan terpapar matahari, dan itu habis, harusnya dia mati. Harusnya ya. Tapi harus tetap didisinfektan atau dibersihkan. Gitu. Nah ini yang menjadi masalah adalah disiplinnya. Susah sih, agak sulit ya dengan kultur budaya. Kita biasanya sosialnya tuh tinggi. Sosialnya ciri-ciri orang Asia adalah sangat-sangat suka bersosialisasi, ngobrol, alias berkerumun, bergerombol dan bergosip. Iya. Ketemu sampai sekarang di lingkungan terdekat kita aja itu masih ada yang ngobrol. Anak-anak lari-larian. Mending kalau larian sih bapak-bapak pada ngumpul, dan ini mereka tidak menjaga jarak gitu, dan diterapkan tapi kan kita juga nggak tahu ya entah mereka sudah teredukasi sebelumnya sama siapa ketemunya, dan udah teredukasi belum, dan mereka terpapar atau tidak ya, kita masih ngumpul aja gitu kan. Gitu. Bahayanya adalah pada saat dia bertemu dan bercengkrama, bersosial ini, dia pulang ke rumah, kalau dia ada yang salah satu terinfeksi, kena bawa pulang ke keluarganya. Akhirnya keluarganya di rumah kena semua. Sebenarnya keputusan dari pemerintah pusat itu di negara ini udah tepat. Hanya implementasinya disarankan tidak lockdown. Kenapa? Karena banyak faktor sosial ekonomi yang harus dipikirkan. Nggak semudah itu orang bisa langsung tidak beraktivitas, tidak mencari kehidupan, sementara tidak ada penopangnya untuk dia bisa hidup, yaitu sumber dia penghasilannya. Nah sekarang gimana kita bisa disiplin diri dulu? Dengan kita disiplin diri, minimal kita tidak memaparkan ke orang lain, gitu. Memaparkan ke orang lain dan tidak terpapar juga, menjaga kebersihannya itu. Yang kedua, bagusnya adalah dari sisi pemerintahan ini, dia sudah menyiapkan lahan untuk penanganan satu pulau, dan saya dengar kemarin 7 tower yang kapasitasnya 24 sampai 30 ribu orang untuk dirawat.
Iya. gitu. Dan itu cukup bagus loh, karena artinya ada reaksi cepat, Ada pergerakan lah ya, tidak pergerakan, diam gitu. gitu. Hanya di lini terbawah Itu yang agak sulit. yang agak sulit. Kenapa? Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Gitu. Mungkin dari tingkatannya kan kita udah tahu struktur pemerintahan, kalau kita jadi dari presiden ke gubernur, nanti tingkatan di bawah gubernur mungkin bisa wali kota, bupati, camat nanti ke kelurahan ke RW, ke RT, baru ke masing-masing ke kepala keluarga gitu. Nah, kayak gini mungkin di tempat kita tinggal itu harusnya kan bisa menggunakan masjid atau tempat perkumpulan apa sih kayak apa yang itu perkumpulan balai desa gitu ya, untuk menyiarkan senggangannya apa itu halo-halo aku bilang apa toa atau pengeras suara itu untuk mengumumkan bahwa menghimbau masyarakat itu untuk tetap di rumah gitu. Apa keuntungannya, apa resikonya jika si warga ini keluar dan ada di rumah? Itu perlu mereka pahami. Kenapa? Karena ini yang kedua-duanya ini masih orang nggak mau peduli. Susahnya di kita adalah disiplinnya itu harus awareness-nya harus diberikan berkali-kali. Kalau di depan mata baru ada yang meninggal itu kalau kita. Nyata baru pada keok. Tapi alhamdulillah sih tadi di RT-nya kita bukan RT depan, jadi kita beda dari RT ini ada depan-depanan. Kalau tadi udah disinfektan sih ya, lumayan ya. Walaupun menurut kita sih harusnya seminggu kemarin udah dilakukan disinfektan, minggu ini dilakukan kembali. Jadi kayak dilakukan berkala. Karena kita nggak tahu pada saat orang itu bersosialisasi, bekerja ataupun bertemu dengan banyak orang, balik ke rumah atau ke lingkungan, dia membawa sesuatu, membawa si COVID-19 itu, gitu. Kalau udah bicara tentang resikonya apa yang terjadi, yang kamu dengar apa sih impactnya orang itu pas terjadi terpapar, berapa lama dan apakah dia bisa survive? Impactnya apa ya? Ya kalau aku pikir ya ada yang normal sih ya, ada nggak kenapa-napa, ada yang kenapa-napa. Mungkin kalau yang normal itu karena imunitasnya tinggi. Karena kemarin aku baca-baca, lihat di YouTube, imunitasnya tinggi. Nah, yang harus dijaga adalah yang imunitasnya rendah gitu. Terus orang tua yang umurnya di atas 60, yang mudah mempunyai penyakit bawaan. Resikonya tinggi tuh. Ternyata gitu. Anak kecil sama orang tua ya resikonya tinggi. Anak kecil karena antibodinya belum lengkap. Mereka lagi membentuk imunitas. Orang tua bahayanya adalah imunitasnya lambat, untuk antibodinya itu terbentuknya lambat pada saat ada virus baru dan penyakit punya secondary disease gitu. Cuma karena mereka bukan imunitasnya lambat sih, cuman karena memang metabolisme tubuhnya udah nggak kayak anak muda, kayak udah anak muda gitu. Jadi mereka akan lebih mudah sekali untuk terpapar penyakit itu gitu. Jadi kayak kemarin sempat lihat di video yang di-share di beberapa media sosial, itu yang dikenakan sebenarnya paru-paru ya, elangnya dari tenggorokan lari ke paru-paru. Nah itu cepet banget gitu. Dan flagnya itu penyebarannya tuh kalau ngelihat kecil gitu, banyak banget gitu. Dan itu yang bikin nafasnya sesak. Jadi kalau dibilang itu pas ambil nafas itu kayak ada tajamnya itu, yang si COVID-nya itu kan bentuknya virus COVID itu kan seperti paku thumbnail, paku yang paku payung itu bukan ya itu. Jadi menusuk dan itu kayaknya dan itu kecil banget yang kasat mata, dan itu kalau ada ribuan kebayang nggak sih ada di dalam badan manusia itu gitu ya, langsung ya udah susah nafas, pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir gitu. Untuk anak kecil dia akan lambat recovery-nya karena imunitasnya belum lengkap. Kalau untuk yang muda ini yang bukan tidak mungkin terpapar, tapi mungkin terpapar, hanya dia bisa lebih cepat recovery-nya, dan orang tua yang lebih rentan di atas umur, kalau kemarin informasi dari pemerintahnya 60 sampai 80 tahun itu yang masih diwaspadai. Nah, kalau bicara terpaparnya 1 sampai dengan ke 7 hari. 1-7 hari itu sudah mulai terlihat gejala-gejalanya, walaupun ada yang nggak bergejala, itu biasanya imunitasnya tinggi, terus tiba-tiba aja udah agak sesak gitu, cuma batuk ringan atau memang tidak ada sama sekali. Dan pada saat masuk ke hari ke-10 dan mulailah si sistem imun ini membentuk antibody, membentuk self defense, dan hari ke-14
baru dia bisa melawan si virusnya dan virusnya itu kalah. Itu menurut dari ahli virus kalau dia menjaga asupan vitaminnya, gizi, makannya yang gizinya. sehat, minum air putih yang banyak, terus buah, sayur, terus vitamin ditambah gitu. Kelebihan Vitamin E sama C. vitamin C kebanyakan juga nggak bagus. Kecambah ya, kecambah itu apa aja ya? Ya kecambah sama di C itu banyak kan banyak proteinnya, kedelai. Ada di vitamin C ada di jeruk gitu ya, buah-buah yang antioksidan tinggi gitu. Nah itu kita ngeri juga ya, maksudnya bukannya ngeri yang saya pikir semua orang juga udah tahu ya kalau mati itu udah pasti gitu ya. Cuman bagaimana kita menyikapi, berikhtiar gitu, menjaga lingkungan kita itu dari diri sendiri dulu gitu. Dan juga ada beberapa teman yang gue coba kontak yang ada di Singapura gitu ya, ada beberapa negara di luar negeri. Gue coba tanya apa kabarnya, mereka bilang kabarnya baik-baik aja. Bagaimana situasi di luar negeri sana? Dia bilang kondisinya baik di sini karena dia orang Indonesia dan dia ada di sana. Menurut dia konteksnya orang di sana lebih disiplin, lebih mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah gitu. Bukan bicara bahwa karena disuplai dan segala macam. Di luar itu konteksnya adalah mereka mengikuti demi keselamatan dan keamanan diri sendiri dan keluarganya gitu. Jadi dia berpesan adalah jaga baik-baik kesehatan, ikuti aturan pemerintah, dan di situ kita bisa menjaga diri dan menjaga kesehatan baik dari kita maupun keluarga kita gitu. Nah itu sih yang terjadi, tapi mereka bisa lebih mentaati karena mereka disiplin. Poinnya sih itu. Iya, kayak Jepang itu kan kita kenal banget, mereka negara yang sangat disiplinnya tingkat tinggi ya kan. Terus Korea, mereka bisa dengan cepat recover gitu. Cuman kita tahu juga kita negara Italia yang sampai terpuruk banget, sampai hampir 1000 lebih meninggal gitu kasusnya. Karena memang itu sekolahnya diliburin, emak-emaknya bawa anaknya ke mall, kena kan. Nah gitu. Itu jadi ya, banyak kan di kita itu disuruh libur, malah ada libur yang di rumah, malah liburan keluar liburan ke puncak, ke pantai, pulang kampung gitu. Masa iya kalau kita meskipun kita nggak positif, ternyata kita ODP, kita pernah berinteraksi dengan orang yang mungkin positif, terus kita pulang kampung, yang lebih gila lagi, kampung kena nanti. Ada di sosial media itu yang ngeposting bahwa dia itu positif dan dia sedang belanja handphone. Bro sis, lu gila banget. Kenapa? Lu nggak cuma bahayain diri sendiri, tapi lu bahayain orang banyak. Dia belanja handphone tapi dia menunjukkan bahwa dia itu positif. Itu gila banget. Jangan deh. Pemerintah saat ini membuat informasi baru yang namanya physical distance, yang informasi didapat dari WHO. Jadi antara orang satu dengan orang yang lainnya itu dibuat jarak itu lebih jauh agar paparannya tidak terkena. Tapi kalau menurut dari ahli virus, sekali lagi ini ahli virus yang saya lihat di televisi, sejauhnya orang batuk itu mencapai sekitar 1 meter. Batuknya yang burik gitu ya? Iya, jatuhnya. Kebayang dong kalau antrian bis atau kendaraan umum dibikin menjadi 4 meter seperti apa kan gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh naik angkutan umum, hanya harusnya ada pola yang lebih baik bagaimana masyarakat diberikan pelayanan yang baik walau dalam kondisi yang kurang baik. Gitu. Semoga sih kita bisa ambil hikmah ya dari semua ini yang biasanya kita nggak aware sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita sangat aware sama diri kita coba bersih. Biasanya pulang kantor nggak mandi, terus mandi. Misalnya yang pulang kantor langsung peluk-peluk, cium anak-anak, harus bersih-bersih dulu. Gak bajunya ganti dulu. Terus semuanya sekarang jadi solid. Semoga dari pemerintah, dari jajaran ke bawahnya gitu. Semoga semuanya jadi solid sampai ke depannya gitu sih. Terus kalau kita, mungkin aku juga bisa lebih deket sama anak-anak gitu. Meskipun agak-agak bertanduk juga gitu kadang-kadang gitu. Karena kalau aku udah di depan laptop, yang ada digelendotin lehernya lah, yang ada yang minta diambilin makan lah, ada yang ya gitulah. Dinikmati aja sih sebenarnya. Oke, ini jadi menurut kita adalah pertama yang paling penting adalah
jaga diri dan jaga keluarga. Yang kedua adalah jaga kebersihan diri sendiri dan juga keluarga kalian. Mencoba mengikuti aturan pemerintah yang ada, karena pemerintah sudah membuat polanya itu pasti mengikuti bagaimana aturan yang baik menurut kesehatan dari WHO dan juga yang kondisi di Indonesia. Yang berikutnya, tolong percayakan ini dengan pemerintah yang ada. Jangan sampai ada gontok-gontokan, ada namanya politik. Masih dipolitisir aja sampai sekarang, sampai saat ini ya gitu loh, nggak penting banget gitu. Dan orang-orang yang di istilahnya perwakilan rakyat itu harus ayo dong gitu loh, tunjukkan bahwa apa ya, lo tuh mampu, kamu bisa, kalian bisa gitu loh. Ngapain sekarang yang harus dibantu ke masyarakat yang saat ini sedang seperti ini kondisinya gitu. Minta dicek duluan lagi ya, Bo ya gitu. Harusnya tenaga medis sama dokter. Betul gitu. Jadi mikir waras aja sekarang. Mikir deh sekarang, pakai nalar, pakai hati nurani yang jernih, dengan kondisi, melihat kondisi masyarakat seperti ini. Mendingan uangnya donasiin deh kemana, gemes. Tapi memang politik itu busuk banget. Artinya apa? Politik itu hanya berdasarkan kepentingan. Bullshit kalau tidak berdasarkan kepentingan. Tapi kalau kepentingan memang untuk masyarakat keseluruhan Indonesia mayoritas baik ya, dan itu memang baik, kita pasti dukung. Tapi kalau untuk hanya menjelek-jelekan, tidak bisa berbuat banyak kepada negara, mendingan diem aja. Kondisi yang wabah ini lebih baik diam. Serahkan kepada yang memang mau mengerjakan. Gitu. Dan terakhir adalah sebarkan berita baik, bukan berita kebohongan. Karena dengan menyebarkan berita baik, tentu kalian sudah membantu pemerintah untuk membuat kita bersama lebih tenang dan lebih kondusif. Gitu. Karena kita yakin Indonesia bisa melawan corona. Indonesia pasti bisa menang melawan corona. Iya betul. Dan serahkan semuanya setelah kita berusaha, berdoa, berusaha lagi, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah, itu paling intinya itu ya. Soalnya hidup dan mati kita sudah ada catatannya semuanya. Yang penting kita tetap stay positif, stay good ya, tetap jadi orang baik ya. Karena banyak orang pintar tapi nggak baik. Mudah-mudahan kita tetap jadi orang baik dan orang pintar juga gitu. Oke, itu video dari kita, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa lebih produktif di luar rumah dan bisa kembali membuat video-video atau konten-konten yang lebih menarik lagi. Makasih banyak untuk kalian sudah menonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe.